Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel Syam Tube. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat. Kali ini saya mau review sebuah konverter fiber optik yang tidak pernah saya gunakan ya teman-teman ya. Ini kebetulan tadi saya mendapatkan konverter dengan merek HS Air Pro ya. HS Air Pro gitu mungkin bacaannya ya. Jadi konverter ini tidak pernah saya gunakan. Di semua klien yang saya gunakan, saya biasanya menggunakan Zimlink ataupun HTB. Kebetulan tadi ada promo di toko langganan saya. Jadi saya coba beli konverter yang seperti ini, yang kecepatannya maksimal 100 Mbps ya. Jadi konverter ini akan saya pasangkan ke sebuah klien yang di dekat rumah saya teman-teman ya. Untuk pemasangannya mungkin tidak saya videokan. Saya hanya ingin tahu bagaimana cara kerjanya, ataupun sebelum saya pasang di rumah klien itu pastinya saya harus checking dulu ya, karena biar tidak bolak-balik gitu ya. Jadi sebelum saya jalan ke rumah klien untuk melakukan pemasangan, jadi untuk perlengkapan seperti konverter, kabel LAN dan lain sebagainya, pastinya saya harus cek terlebih dahulu ya. Kebetulan ini merek baru yaitu HS Air Pro. Kita buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini ya. Untuk konverter fiber optik ini mirip dengan HTB yang biasa, Zimlink ataupun yang lain sebagainya. Seperti ini teman-teman ya. Ini HS Air Pro Ethernet Fiber Switch ya. Itu nomor modelnya ada, fiber portnya seperti itu. Untuk kode registrasinya ya. Ini kecepatannya untuk yang fiber 1550 ya teman-teman ya. Untuk bandwidthnya bisa membawa 155 Mbps, kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Ini yang port A teman-teman ya, itu ya. Apa B nih? Kita lihat satunya ya. Ini yang port. Kok tidak ada keterangannya teman-teman ya? Mana yang port A ataupun yang B? Coba kita buka yang satunya ya. Kekurangannya tidak ada keterangannya teman-teman ya, dibandingkan di Zimlink ataupun di HTB. Di belakang tidak ada keterangannya A atau B gitu ya teman-teman ya, cuma di depan aja ya. Ini yang A, kemudian ini yang B gitu ya teman-teman ya. Jadi kekurangannya, seandainya ini hilang kan kita tidak bisa cek di belakang HTB ini. Di back casingnya tidak ada keterangan yang mana yang B teman-teman ya, itu ya. Ini yang A, tidak ada keterangannya teman-teman ya. Kemudian ini yang B. Jadi seandainya ini hilang, pastinya kan uang namanya hanya sekedar stiker, pastinya bisa hilang ya teman-teman ya. Suatu saat takutnya ketukar gitu ya. Beda halnya dengan miliknya. Ini ada, saya memiliki casing dari konverter juga, gitu ya. Yang merek HTB, di belakang mesti ada teman-teman ya. HTB 3100 sampai dengan 25 km ya. Ini ada keterangannya B gitu ya teman-teman ya. Kemudian biasanya di depan juga ada seperti ini. Ada seperti ini ya. Jadi untuk di merek HS Air Pro ini tidak ada teman-teman ya. Oke, tidak masalah. Kita tes aja ya teman-teman ya. Jadi karena teman-teman, saya sudah berangkat dulu untuk melakukan tarik kabelnya. Jadi tinggal nunggu ininya. Jadi sebelum ini dipasang, jadi kita tes dulu seperti apa cara kerjanya, atau normal atau tidak ya. Karena di toko-toko itu kebanyakan tidak menjamin 100% bisa semua ya teman-teman ya. Karena kebetulan saya pernah berapa kali, 2 kali, walaupun baru buka kardus, tapi nyampe di sini tidak maksimal ya. Bahkan ada yang sampai mati gitu ya. Ini adaptornya teman-teman ya. Adaptornya lumayan besar dengan output 5 volt ya. Kita colokkan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita colokkan seperti ini. Saya geser teman-teman ya, biar bisa kelihatan juga teman-teman. Oke, cara testingnya bagaimana seandainya kita memiliki sebuah konverter fiber seperti ini? Karena untuk konverter fiber
merek apapun, kalau yang saya pengalaman di toko saya, tempat saya beli, langganan yang biasa saya beli di sana ya, memang untuk yang converter tidak ada garansi teman-teman ya. Jadi barangnya tidak ada garansi. Kita coba di toko, kemudian seandainya bisa di toko, nyampe di rumah tidak bisa, sudah resiko kita gitu ya. Itu pun kadang-kadang tidak coba teman-teman ya. Oke, kita colokkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Ini yang A teman-teman ya, itu ya, yang A. Kemudian kita colokkan juga yang B. Seperti ini. Seperti ini ya. Untuk lampu indikator, khususnya bagi teman-teman pemula ya. Untuk lampu indikator yang diperlukan ketika kita menggunakan converter fiber itu yang ini teman-teman ya. Ini yang FX ya, FX satu lampu saja. Satunya juga FX. Untuk yang TX itu ke LAN teman-teman ya. Untuk dua lampu indikator yang di tengah, link activation ya. Ini hanya sebagai penanda kalau ada konektivitas gitu ya teman-teman ya. Oke. Saya akan coba colokin sebuah kabel fiber pendek seperti ini. Kita tes ya. Apakah koneksinya ada koneksi atau tidak di antara kedua HTB ini. Bismillahirrahmanirrahim, semoga aja ada koneksi ya. Kalau tidak ada koneksi pastinya rugi teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya kondisinya. Jadi lampu indikatornya ini ya, lampu indikator yang FX teman-teman ya. Kalau yang di bawah sudah kelihatan ada kodenya ya, power ya. Yang di bawah ini power, untuk ini FX gitu ya. Itu FX ya. Untuk TX sama FDX ini ketika kita masukkan sebuah kabelan. Kita coba masukkan sebuah kabelan ya. Cari kabelan yang ada sumber internetnya. Saya coba ya. Di salah satunya. Jadi kita tandai dulu ya, tuh. Di ini FX masih karena yang terkoneksi hanya kabel fiber. Coba kita masukkan salah satunya menggunakan kabel LAN yang sudah ada sumber internetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya teman-teman ya. Nah, itu seperti itu. Ini ya. Maka lampu yang ini, lampu yang FDX sama yang TX itu akan hidup teman-teman ya. Oke, seperti itu. Ini kabelannya yang kurang nancep ya teman-teman itu ya, minta dipegang ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebelum saya melakukan pemasangan konverter fiber optik atau penarikan kabel fiber optik yang menggunakan konverter, pastinya saya harus checking dulu teman-teman ya, biar tidak bolak-balik, apalagi jaraknya yang lumayan jauh gitu ya teman-teman ya. Oh ya, untuk konverter ini ada maksimalnya juga teman-teman ya. Maksimal sekitar, kalau pengalaman pribadi saya sekitar 3 kiloan teman-teman ya. Selebihnya dari itu kita harus pakai OLT gitu ya teman-teman ya. Tidak bisa menggunakan mode konverter seperti ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.